adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkarakter baik, maka salah satu kuncinya adalah melalui pendidikan. Pendidikan itu menuntut. Dalam prosesnya, pendidik menuntut anak sesuai dengan kekuatan kodratnya. Tujuannya ialah agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Masing-masing anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan anak agar masing-masing anak memperoleh kemerdekaannya sebagai manusia. Pendidikan itu memerdekakan. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, tapi ia bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan membentuk budi pekerti. Budi adalah perasaan, keinginan, serta kemauan, sedangkan pekerti adalah perilaku, perbuatan, karya, dan bakti. Tujuan pendidikan membentuk perilaku budi pekerti ialah agar anak memiliki kepekaan terhadap segala sesuatu sehingga ia memiliki dorongan untuk berbuat. Sebelum saya memahami dasar-dasar pemikiran belajar antara tentang pendidikan, saya percaya bahwa setiap siswa memang memiliki kemampuannya masing-masing. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran di kelas, setelah kami membuat sebuah kesepakatan kelas, saya percaya, yakin, dan menginginkan bahwa semua siswa dapat mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang telah kami buat. Saya percaya bahwa siswa bisa mengikuti model pembelajaran yang saya rencanakan, yang saya rancang, dan siswa pun dapat menyelesaikan semua materi yang telah disusun. Tanpa memperhatikan kebutuhan mereka pun saya yakin mereka bisa melakukannya karena mereka harus taat pada kesepakatan yang telah kami buat. Setelah saya memahami dasar-dasar pemikiran Ki Dewantara, perilaku dan pandangan saya terhadap anak kemudian berbeda. Saya sadar bahwa meskipun anak telah memiliki kekuatan kodratnya, tapi mereka butuh untuk dituntun, butuh untuk diarahkan. Olehnya itu, saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini, aturan-aturan yang telah saya buat selama ini, itu salah. Sehingga saya harus segera melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak. Agar anak dapat memperoleh kemerdekaannya, memperoleh hak-haknya sebagai manusia, khususnya dalam pembelajaran dan dalam memperoleh pendidikan, untuk menjadikan mereka manusia yang bermartabat. Berdasarkan hal tersebut, maka saya harus melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal pertama yang dapat saya lakukan atau yang akan saya lakukan adalah melakukan diagnostik terhadap seluruh peserta didik saya. Dari hasil diagnostik atau asesmen tersebut, saya kemudian merancang pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid dan tidak menyamakan perlakuan atau pembelajaran terhadap semua murid, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang sangat penting saya rasa adalah saya harus lebih peka mendekatkan diri kepada mereka. Tujuannya apa? Agar anak merasa diperhatikan, merasa dilindungi, sehingga anak tersebut tidak memiliki ketakutan-ketakutan atau mereka melakukan pembelajaran karena paksaan, tapi atas kemauan dan kesenangan mereka. Jadi saya harus berusaha bagaimana membuat mereka merasa senang, bagaimana membuat mereka merasa merdeka, mendapatkan hak-hak mereka, sehingga mereka dengan senang hati melaksanakan kewajiban yang dalam hal ini untuk kebaikannya sendiri.